Sejak melangkah ke pintu rumah puteri, kami kehilangan harga diri. Meski berpegang pada ajaran Konghucu, tapi tak berdaya untuk mengadu. Setiap puteri begitu sombong. Saya tak percaya mereka bisa berbuat sewenang-wenang. Benar Tuhan Maha Adil, dosa para wanita jahat ini. Suatu hari nanti pasti akan dibayar. Jika para wanita jahat ini semakin menjadi-jadi, memaksa harimau melompat dari dinding kami, akan membalas dengan cara yang sama, mengadukan para wanita jahat ini kepada Kaisar. Baiklah, kami akan mengadukan mereka. Mencela mereka hingga tak berharga. Jika saya melihat Kaisar, saya akan mencela para wanita jahat itu karena malas. Jika saya melihat Kaisar, saya akan mencela para wanita jahat itu karena sombong. Jika saya melihat Kaisar, saya pasti akan mencela para wanita jahat itu karena tidak punya rasa empati. Kalian ingin bertemu aku? Menghadap Kaisar Yue. Aku baru saja kembali dari perjalanan penyamaran ke selatan. Ingin mencicipi teh yang baik di sini. Dan mencoba hidangan andalan ayam goreng emas. Tapi tiba-tiba mendengar kalian penuh dengan keluhan. Mengatakan ingin mengadukan para wanita jahat ini. Saya pa wanita jahat yang kalian maksud. Dan apa yang kalian laporkan? Sekarang aku ada di depan mata kalian. Ada apa kalian bisa bicara terus terang? Kepada Kaisar, wanita jahat yang kami maksud adalah puteri. Kami ingin melaporkan juga. Puteri. Puteri pertama, puteri kedua, puteri ketiga, puteri keempat, puteri kelima tiba. Hamba putra menghadap paduka ayahanda. Hamba menghadap Kaisar. Para putra dan menantu memberi hormat. Terima kasih paduka ayahanda. Di satu sisi kalian adalah 5 putri kesayanganku. Di sisi lain adalah 5 menantu luar biasaku. Harus tahu bahwa dalam pasangan suami istri ada perbedaan gender. Pemikiran pasti berbeda, karakter juga berbeda-beda. Tapi prinsip suami istri adalah saling memahami dan toleransi. Harus saling menyesuaikan. Aku memanggil kalian datang hari ini. Berharap antara kalian suami istri meski ada sekalian jujur hari ini melepaskan semua dendam. 3 kuda lupakan saja. Kembalikan cinta sejati suami isteri. Ya suami besar. Apa yang awak nak beritahu ayah saya, katakan Hekpi. Menteri sejak Chen berkahwin dengan puteri. Puteri besar dia murung. Tetapi Chen Mingzi. Puteri menghadapi kesukaran untuk melakukan ini. Kerana puteri besar dia adalah yang pertama dari semua puteri. Untuk menjadi model saudara perempuan, tetapi juga mengumpulkan dana untuk bantuan bencana. Untuk major yang diberi bagi sinua, orang parliamentary sekra, semula jadi puteri dia masih perlu risau tentang menteri. Dia bekerja keras dan keletihan jadi. Dia murung dan boleh dimaafkan. Kakak besar, adakah Anda serius? Betul-betul lebih baik daripada mutiara. 5 Anda mungkin juga memanfaatkan semua orang. Ucapkan hati Anda. Sebenarnya Wei Chen. Saya rasa puteri kedua terlalu sombong. Kerana dia seperti puteri besar. Bekerja untuk rakyat. Pengganas mempunyai rahmat suci yang negatif dan rakyat dunia. Hanya dengan keras mengkritik menteri, sebenarnya puteri kedua. Maharaja Yue sebenarnya menteri. Cukup saya tidak dapat menahannya. Tidak ada gunanya, jika Anda membuka mata dan menatap saya. Sekiranya saya tidak mengatakannya hari ini, adakah saya masih manusia? Anda, apa yang Anda bicarakan? Ia tidak masuk akal. Apa yang Anda katakan untuk masyarakat yang baik, untuk rakyat Saya tidak tahu apa yang disebut. Maharaja, you sebenarnya permaisuri, bizar telah ditangkap oleh puteri besar. Dipaksa menjadi bentuk manusia separuh gila dan setengah gila. Mengapa Anda mahu memisahkan hubungan antara saya dan suami?
Merosakkan kepercayaan antara suami dan isteri kita. Kuda. Oleh kerana saya berdiri saya tidak menyangka akan menoleh ke belakang. Maharaja Yue, Anda hanya perlu melihat bekas luka di dalima. Anda tahu betapa sayang puteri besar dan puteri besar. Yang ini adalah festival pertengahan musim luruh. Puteri mengambil cermin tembaga dan memahat. Potongan ini bulan lalu. Puteri menuangkan periuk besar sop panas. Adakah sengsara? Tidak mengira. Sebenarnya dada punggung dan paha. Lebih menyedihkan. Mari saya memperbaikinya dan biarkan semua orang melihat. Yue Huang, luka-luka itu adalah hasil tangan hamba sendiri. Dai Fu Ma, jangan takut sehingga sekarang. Yu Huang pasti akan minai saat dengan tiliri dan membuat keputusan yang adil. Sebenarnya Dai Fu Ma bahkan tidak dapat menghindari kesakitan di bahagian belakangnya. Izinkan saya menerima supaya semua orang dapat melihat. Jangan, San Fu Ma, sudah cukup. Saya sudah melihat dengan jelas, tidak perlu menanggalkannya. Yue Huang tentang penderitaan tragis Dai Ma. Saya bukan sahaja mendengarnya malah menyaksikannya sendiri. Pada hari pembukaan semula kawasan ekspansi Jian Jinhao. Dai putri di bawah tatapan orang ramai. Melihat kotak pai emas di tangannya. Bermaksud untuk melemparkannya ke arah kepala Dai Fu Ma. Sebelum kotak pai emas itu sempat mengenai kepala Dai Fu Ma, dia sudah terkejut hingga pingsan, benar-benar menakutkan. Dai Fu Ma, jangan panik. Ceritakan saja kepada semua orang. Adakah Dai putri pernah memperlakukanmu sebagai manusia? Katakanlah. Kau berbicara tanpa fakta. Kakak Dai saya baik budi bahasanya. Diam jika tingkah laku Dai putri ini dianggap baik budi bahasanya. Kalau begitu, apakah kamu sangat lembut hati dan bijaksana? Tetapi Fu Ma tidak berkata demikian. Dia berkata bahwa dia mementingkan diri sendiri, tak acuh kepada ibu bapa mertua, dan tidak membiarkan dia menafkahi mereka. Engkau sungguh tidak punya rasa hormat pada norma-norma sosial, tidak setia, dan tidak berbakti. Berani-beraninya kau. APA. Belum habis lagi setiap orang mendapat bahagiannya. Berdiri tegak dan dengarkan aku. Ribut-ribut hingga saya lupa apa yang mau dikatakan. San putri, engkau angkuh dan sombong. Menghina siapa saja yang kau temui. Keluarga Jin selalu menganggapmu penting. Kamu datang menuntut hutang setiap hari. Bicara seenaknya, masih membuka jalan untuk melakukan kekerasan. Si putri boros tanpa kendali, kejam, dan suka berjudi. Di musim dingin kamu menyuruh Fu Ma keluar untuk menyapu salju. Menyebabkan kuda merasa teraniaya, tanpa jalan untuk mengadu. Dan kamu tepuk tangan dengan gembira. Saya harus mengkritik. Saya ingin memberitahu bahwa saya ingin menampar mulutmu hingga kau menangis. Sebagai seorang istri, ingatlah orang seperti ini. Inilah yang disebut benar-benar buruk. Wu putri, mulutmu manis namun hatimu berbisa. Sambil berdoa kepada dewa sambil memaki. Norma-norma moral dilanggar olehmu. Apa sebenarnya yang membuatmu ketagihan? Hingga membuat Fu Ma gemetar, tak henti-hentinya gemetar terus. San Fu Ma, anak-anakku Yue Huang akan mendidik mereka. Mereka dimanjakan sejak kesel kadang-kadang tidak dapat dilakukan bersikap angkuh. Yue Huang, jadi sekarang saya tidak akan menegur mereka. Sekarang saya akan mulai menegur Yue Huang kamu. Berani lancang. Pemberani Jin Duolu, aku adalah raja negara ini. Menaklukkan 4 penjuru bangsa barbar pun harus tunduk. Kamu berani menyalahkan aku? Hari ini Jin Duolu dengan nyawa memohon nasihat. Sudah memperkirakan pahlawan pergi takkan kembali. Aku hanya ingin mengumpat puas mati dengan lega. Ayo. Anak-anak tidak dididik itu kesalahan orang tua. Istri tidak baik itu bencana suami. Itu salahmu Kaisar Yu karena tidak mendidik putri-putrimu dengan baik. Mereka menjadi manja dan keras kepala. Akhirnya mereka membahayakan kami berlima. Katakan siapa yang paling salah? Jin Duolu, kamu sangat berani. Berani menuding dan memaki aku. Tidak salah kalau tidak berani. Bagaimana bisa menikahi putri? Itu salahmu Kaisar Yu karena terlalu memanjakan. Membuat putri-putrimu liar dan kasar. Menikahi putri aku hanya punya 8 kata. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Bolehkah bertanya Kaisar Yu belum bisa mengatur keluarga? Bagaimana bisa memerintah dunia? Daripada disiksa sampai mati oleh putri yang manja. Lebih baik Kaisar Yue segera menyeretku keluar bunuh. Api ke api datang, aye ke aye pergi. Datang dengan gemilang, pergi dengan tragis tanpa penyesalan. Lelaki sejati. Matinya bisa lebih ringan dari bulu atau lebih berat dari gunung. Kami para menantu raja. Bukankah dulu kita juga memiliki semangat tinggi untuk rumah tangga, untuk negara? Mati pun rela setelah berjuang. Kaisar Yu, daripada mati begitu, aku lebih baik mati di medan perang. Masih lebih baik daripada jatuh ke tangan putri. Cita-cita besar tak tercapai, ambisi besar tak terwujud. Begitu tragis. Kaisar Yu, hamba juga ingin mengadukan. Meski harus mati aku rela. Diam kamu.
Tutup mulutmu. Kaisar Yu selama ini. Aku tidak berani menyalahkan langit atau bumi. Hanya menilai Andri Sendiri dilahirkan sebagai Kailan Menantu Raja. Orang mengira aku hidup enak. Padahal setiap hari mata berkaca-kaca. Siang dimarahi, malam dipukuli. Badan penuh memar, aku tak berani melihat dukun pijat. Kaisar Yue, hamba juga ingin mengadukan. Jadi menantu raja lebih buruk daripada jadi budak. Malam tidak boleh tidur di tempat tidur, hanya boleh tidur di lantai. Kalau tidak mendengar kata-kata puteri, dia minairu saya mati. Yang mulia, orang-orang berkata menjadi Kasim itu susah. Tapi kenapa lebih susah menjadi menantu raja? Yang mulia renungkan dalam hati. Mendidik anak perempuan seperti ini, adakah masih menjadi seorang maharaja yang baik? Bagus, sangat bagus. Akhirnya semua menantu raja menjelaskan ISI Hatai mereka. Aku sebagai penguasa negara juga ketua keluarga. Tidak akan duduk diam tanpa bertindak. Yang mulia bijaksana, hamba tadi telah menyinggung kemuliaan yang mulia. Patut dihukum mati 10.000 kali. Aku menjadi maharaja selama lebih 10 tahun dahulu. Ada Wei Zheng yang meninggal dengan teguran keras. Kini ada menantu raja yang berani memberi nasihat sampai mati. Apa kesalahan yang dimiliki? Anda menantu raja ketiga telah melakukan dengan baik. Terima kasih yang mulia. Puteri, apa yang terjadi? Imping aku bermimpi buruk sangat menakutkan. Celaka, adakah aku sakit? Betulkah? Kenapa begini, apa yang kamu impikan? Aku bermimpi semasa kecil. Aku pergi berburu dengan ayahanda. Pada waktu itu kita bertemu harimau belang putih. Harimau itu melompat ke arahku pada saat genting. Untunglah ayahanda sangat gagah berani. Dia menarik buser dan melepaskan anak panah, membunuh harimau belang putih dan menyelamatkanku. Terbebas dari bahaya dalam mimpi adalah hal yang baik. Kenapa kamu masih takut? Yang menakutkan adalah orang dalam mimpi itu. Sekali memegang busur besar, sekali lagi memegang anak panah gemuruh. Menembus dari 100 langkah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi orang itu bukan ayahanda, ia adalah Jendolu. Pahlawan dalam hati puteri. Selalu hanya maharaja. Kenapa bisa jadi tuan menantu? Puteri sangat panas. Celaka, kali ini aku benar-benar sakit. Yang mulia memberi hamba anggur yang enak. Hamba ingin memperolehi kepada yang mulia segelas. Bagus. Bisa mengungkapkan perasaan di hadapan yang mulia. Benar-benar merupakan suatu kebahagiaan besar dalam hidup. Tapi tahukah kamu, nyaris menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Saat kamu memarahi aku, skim saat nyawamu tergantung pada seutas benang. Hamba patut dihukum mati 10.000 kali. Aku baru saja memukul meja. Sebenarnya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Cara bertindak balas. Memukul Anda atau memuji Anda. 3 kuda nasihat yang setia adalah perkara yang baik. Sekiranya Anda ingin memberi komen kepada saya lain kali, lebih baik mengatakannya secara pribadi, secara senyap-senyap. Di bawah jalayak ramai saya harus menjaga wajah saya. Menteri faham, tetapi menteri itu benar-benar tertekan. Seperti duri di kerongkong tidak muntah. Betapa minadian kira. Maharaja Yue, adakah Anda faham? Saya faham. Yue Huang sebenarnya sangat menyedihkan untuk menjadi kuda. Selalunya buta. Malah tinju kuda populer di pasaran. Adakah kita bodoh? Kahwin dengan putri minta berkat Jendolu. Untuk menjual daging. Liu Sanpin lihat emas untuk dimakan. Ya, macam mana awak tahu? Maharaja bijak. San, bagaimana saya tidak dapat mengetahui penderitaan Anda? Tetapi puteri-puteri ini adalah permata di telapak tangan saya. Saya sibuk dengan urusan politik. Ini bukan ekspedisi dari selatan ke utara, tetapi lawatan perkhidmatan mikro. Melupakan rumah untuk negara malu. Untuk mengimbangi tidak dapat dielakkan, mereka dibenarkan. Baiklah, sekarang saya akan melihat dengan baik. Lihat apakah Anda boleh memperbaiki keadaan. Yue Huang. Anak perempuan Zhao yang sebenarnya. Melakukan perkara masih diuku. Cuma mulut keras. Dia biasanya mengatakan di hadapan saya bahwa Anda sangat berkebolehan. Benarkah?
suami dan istri, sangat mahal untuk memperlakukan satu sama lain dengan jujur saling memahami. Bolehkah Anda dan Jayang membuat langkah masing-masing? Pertimbangkan.